Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, seluruh praktisi maritim di Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini saya akan berbagi perihal apa yang disebut dengan customer indemnity atau ganti rugi yang wajib dibayar oleh pemilik kapal kepada agen kapal atas proses-proses kegiatan agensi, shipping agensi yang dalam rangka membantu kelancaran bisnis daripada perusahaan pelayaran atau perusahaan shipping company atau pemilik kapal atau prinsipal. Hari ini saya akan berbagi perihal ganti rugi yang dalam bahasa Inggrisnya adalah indemnity, ya, indemnity atau customer indemnity. Jadi seorang pemilik kapal pasti di dalam term and condition atau syarat dan ketentuan untuk menunjuk keagenan itu pasti akan memperhatikan apa yang disebut dengan term and condition. Kawan-kawan semua, baik pemilik kapal maupun agen kapal harus benar-benar memperhatikan apa yang ada di dalam term and condition, khususnya apa yang akan kita bahas pada hari ini. Biasanya pemilik kapal setelah menandatangani term and condition itu, pemilik kapal akan menyetujui, ya, menandatangani apa-apa yang kira-kira bisa menjadi menjadikan biaya-biaya yang harus dibebankan kepada agen kapal. Kegiatan ini disebut sebagai kegiatan ganti rugi. Biasanya dari kesepakatan yang kira-kira harus dibayarkan, kemudian ada hal-hal yang tambahan yang perlu dibayarkan oleh pemilik kapal, maka hal ini akan menjadi beban daripada pemilik kapal, bukan beban daripada agen kapal. Ini disebut indemnity. Jadi customer indemnity. Biaya-biaya pemilik kapal tersebut tentunya wajib disetujui dan direview. Tentunya direview terlebih dahulu, ya, tidak lama-lama mereviewnya, dalam beberapa saat, dan bila ada bukti-bukti yang jelas, maka biaya ganti rugi tersebut harus dibayarkan oleh pemilik kapal. Biasanya ada temponya, ya, temponya ada. Berapa, Pak, kira-kira tempo yang harus biasanya seorang agen kapal menulis di dalam term and condition-nya itu kira-kira 7 hari sejak biaya ganti rugi ini disampaikan kepada pemilik kapal. Pemilik kapal juga tidak boleh memperlambat, misalnya membayar ditunda-tunda, ya kan? Bila perlu sebelum 7 hari, itu adalah kewajiban, ya, kewajiban daripada pemilik kapal. Ya, kasihan bagi agen, ya, yang sudah mengupayakan dan membiayai dengan biaya sendiri dulu, dan akhirnya ada namanya harus ada ganti rugi, biaya ganti rugi. Sebenarnya bukan rugi, menalangi dulu, sebenarnya istilahnya menalangi terlebih dahulu. Namun demikian, agen kapal harus memberikan bukti, ya, bukti-bukti faktur, bukti-bukti kwitansi, bukti-bukti yang bisa akuntabel. Apa saja itu biaya-biaya itu? Biasanya biaya
yang ditetapkan oleh pihak otoritas nasional ya. Siapa itu? Kalau misalnya di pelabuhan ada namanya Port Authority, ada dari Sabandar, ada dari apa itu namanya KLH, ada dari Bea Cukai dan lain sebagainya. Pokoknya ada namanya biaya-biaya yang sudah ditetapkan ya secara resmi atas adanya suatu kegiatan-kegiatan yang harus diganti oleh pemilik kapal. Misalnya biaya cukai. Biaya cukai ada biaya tersendiri, tapi ada biaya tambahan mungkin karena beberapa deviasi-deviasi sehingga ada biaya-biaya tambahan yang resmi ya, bukan biaya tambahan yang tidak resmi. Ada namanya GST, Good Service Tax ya, biaya pajak karena jasa muatan ya, jasa handling, jasa loading, unloading, itu ada namanya GST atau Good Service Taxes. Kemudian adanya denda ya, adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh baik itu oleh kapal, oleh kru kapal, oleh pemilik muatan atau oleh pemilik kapal yang belum diantisipasi, juga adanya kesalahan yang tidak disengaja oleh agen kapal, maka itu akan bisa menimbulkan yang disebut dengan penalti atau denda ya. Nah, tentunya ini biasanya melalui proses satu perintah dari pengadilan sehingga pemilik perusahaan agen itu harus membayar ya, harus membayar. Biaya karena hati-hati dalam memberikan informasi. Pemilik kapal juga demikian, kapten kapal dan ABK. Kalau informasi itu tidak benar ya, dokumen-dokumen tidak benar atau ada kesalahan, maka itu akan bisa timbul suatu biaya. Apalagi informasi tersebut bisa menyesatkan. Nah, ini akan bisa timbul adanya suatu biaya dan biaya tersebut menjadi biaya indemnity atau biaya ganti rugi. Biaya karena tidak bisa memberikan informasi sehingga kesulitan bagi pelabuhan, bagi otoritas, bagi kelas, bagi asuransi atau bagi siapapun yang terlibat di situ, nanti akan bisa mengakibatkan biaya indemnity ya, atau biaya-biaya karena tidak menyediakan dokumen ya, karena di dalam suatu pelabuhan tertentu ada dokumen yang harus disiapkan tapi tidak ada, sehingga ini menimbulkan satu biaya indemnity. Biaya karena melanggar hukum itu juga merupakan satu biaya indemnity. Sanksi-sanksi, biaya akan sanksi ya, sanksinya harus membayar sekian. Itu adalah termasuk biaya indemnity yang harus dibayarkan oleh pemilik kapal ya. Misalnya karena penyimpangan dokumen ada tapi menyimpang, tidak seperti yang dia. Dokumen ada tapi catatan yang di dalam dokumen itu tidak sesuai ya, itu namanya akan bisa timbul namanya biaya indemnity ya. Apalagi informasi yang menyesatkan, itu bisa sangat fatal ya, terutama berkaitan dengan persaingan usaha ya. Dunia persaingan usaha itu menjadikan satu komplain, di sini tidak diberlakukan, di sini diberlakukan. Nah, jadi harus mendapatkan informasi yang jelas. Tentunya user atau buyer yang membeli muatan tersebut harus mengadopsi ya undang-undang perlindungan konsumen. Misalnya di Indonesia ada namanya YLKI. Kalau itu tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam manifest, sehingga ada unsur-unsur semacam ya penipuan, dan bila ada denda itu bisa menjadi
satu biaya indemnity. Biaya pengangkutan yang tidak tertuang di dalam tidak tertuang dalam term and condition atau ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak, maka bisa menjadi kita sebut sebagai biaya indemnity. Ada satu lagi Pak yang paling penting. Ini pertanyaan kawan saya berkaitan dengan kalau kapal kontainer, pembersihan kontainer. Kalau kapal tanker, ada tank cleaning. Atau kapal kargo, ada pembersihan ruang kargo. Atau kalau kapal kapal penumpang, ada biaya cleaning ya. Cruise ada cleaning di ruangan accommodation. Dan ini dilakukan misalnya oleh subkontraktor. Maka agen kapal menunjuk subkontraktor untuk melakukan pembersihan tersebut, dan beban biaya ini merupakan beban biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik kapal, dikategorikan sebagai customer indemnity. Kemudian kerusakan yang disebabkan oleh adanya kesalahan operasional, kesalahan penafsiran, kesalahan baik oleh pemilik kapal, oleh kru kapal, oleh kapten kapal, ya, maka itu bisa menjadi disebut dengan biaya indemnity. Kemudian biaya-biaya pelanggaran lain, ya, biaya pelanggaran lain itu juga termasuk biaya indemnity. Memaksakan diri bahwa di suatu negara tersebut telah meratifikasi konvensi ABCDFG, tapi begitu masuk di situ diadakan suatu detention misalnya oleh PSD, maka kita dalam melakukan rektifikasi itu akan harus mengeluarkan biaya pemenuhannya. Memanggil kelas juga akan biaya. Didatangin pemerintah ada biaya-biaya semuanya. Biaya akomodasi daripada pihak marine surveyor atau marine inspector. Kerugian karena biaya klaim, ya, adanya satu operasional mengakibatkan pihak lain itu mengklaim, misalnya akan adanya kerusakan lingkungan, kerusakan gudang, kerusakan jalan, dermaga yang terjadi deformasi akibat kapal sandar, maka ini semua termasuk bagian dari biaya customer indemnity. Biaya yang biasanya yang kayak seperti itu, biaya-biaya yang tadi kita sebutkan tadi itu, biasanya agen menetapkan 7 hari ya, 7 hari cara pembayarannya setelah dilaporkan kepada pemilik kapal, ya, pemilik kapal misalnya tanggal 1 dilaporkan, maka maksimum tanggal 8 itu sudah harus dibayarkan oleh pemilik kapal kepada agen kapal. Biaya lain apa Pak kira-kira? Misalnya kita memasuki suatu pelabuhan, di situ terjadi demo dan ada biaya penjarahan misalnya. Penjarahan. Nah, ini makanya ISPS Code itu membebankan kepada kapal dana tertentu karena untuk aplikasi atau implementasi dari penerapan ISPS Code di suatu pelabuhan, ya. Biaya penjarahan, barang-barang yang dicuri, barang-barang yang dijarah, barang-barang yang hilang, barang-barang yang rusak, atau barang-barang yang hancur atau dihancurkan oleh akibat pengurusan tersebut, itu juga merupakan biaya yang tak terduga dan kita sebut dengan biaya indemnity, customer indemnity. Nah, bagaimana hal demikian? Kalau itu ada prestasi daripada agen kapal, maka biasanya pemilik kapal tidak membayar full, tapi membayar sebagian. Nah, ini tolong ini dilakukan persuasif ya,
antara pemilik kapal dan agen kapal. Apakah ini memang one prestasi dari pemilik kapal atau one prestasi dari agen? Ya, ini perlu dibuktikan ya, biasanya perlu dibuktikan. Namun biasanya secara persuasif, dilakukan pendekatan secara persuasif, maka hal ini bisa seringkali bisa diselesaikan. Biasanya kalau sudah dilaporkan ya, terjadi laporan-laporan yang atas biaya-biaya indemnity tadi, setelah terjadi rekonsiliasi biaya, akhirnya ada dua kemungkinan ya, pemilik kapal membayar penuh atas hak-hak daripada agen kapal, atau pemilik kapal membayar sebagian. Nah, karena ada faktor one prestasi dari agen kapal, atau mungkin karena kerusakan dari pihak-pihak lain yang mana bisa diklaimkan oleh agen kapal atas kerusakan tersebut. Jadi ada opsinya bahwa indemnity tadi itu ada kemungkinan pemilik kapal membayar full atau pemilik kapal membayar sebagian. Demikianlah kira-kira sharing singkat saya atas apa itu klausul customer indemnity yang harus dipahami oleh agen kapal dan juga pemilik kapal. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit saya bagikan ini bagi yang sedang belajar mengenai keagenan bisa dijadikan bekal dalam melakukan bisnis keagenan kapal. Bagi yang sudah berpengalaman, maka ini bisa menambah pengetahuan dan bisa diskusi dengan saya pribadi atau dengan kawan-kawan yang lain. Dan bagi yang sudah pengalaman sama sekali, yang sudah ekspor, mohon kiranya bisa memberikan semacam komen supaya saya pribadi selaku pembawa program Sinau Kapal Lengkap ini bisa memberikan program-program dalam channel saya yang lebih bagus lagi. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.